Hai teman-teman, kalian udah nonton film zombie terbaru berjudul Abadi Nan Jaya? Film ini lagi jadi bahan pembicaraan panas banget loh, gak cuma di Indonesia tapi juga di Malaysia dan Singapura. Banyak pecinta film memuji karya ini karena akhirnya Indonesia berhasil menghadirkan film bertema zombie dengan kualitas sinematografi dan cerita yang bisa bersaing dengan produksi luar negeri. Dan kalau kamu udah nonton Abadi Nan Jaya dan pengen cari film zombie lainnya yang gak kalah seru, kali ini aku udah siapin 8 rekomendasi film zombie yang wajib banget kamu tonton. Berlatar di sebuah desa terpencil di Jawa, Abadi Nan Jaya mengisahkan sebuah keluarga pembuat jamu tradisional yang sedang berjuang menyelamatkan warisan leluhur mereka dari kebangkrutan. Dalam keputusasaan, mereka menciptakan ramuan baru yang diyakini mampu membuat penggunanya awet muda. Namun harapan itu berubah menjadi mimpi buruk ketika ramuan tersebut menimbulkan efek samping mengerikan, mengubah manusia menjadi makhluk haus darah yang tak bisa mati. Saat wabah mulai menyebar dan desa dilanda kepanikan, keluarga ini harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri, melawan teror yang mereka ciptakan, sekaligus mempertahankan tradisi dan kehormatan leluhur di tengah kehancuran. Dengan atmosfer gelap dan tegang yang berpadu dengan nuansa lokal, aroma jamu, mitos desa, dan kepercayaan lama, film ini menghadirkan kisah horor yang benar-benar terasa Indonesia. World War Z adalah film aksi horor tentang wabah misterius yang menyebar dengan sangat cepat dan mengubah manusia menjadi makhluk agresif layaknya zombie. Berbeda dari film zombie pada umumnya, makhluk-makhluk ini bergerak secepat kilat dan menyerang dalam jumlah besar, menciptakan kepanikan global yang tak terkendali. Saat dirilis, film ini memicu hype besar dan dianggap mengangkat kembali genre zombie ke level blockbuster. Penonton dibuat tegang dengan skala serangan yang masif, visual yang terasa nyata, serta drama kemanusiaan yang kuat di tengah kekacauan. Berlatar dunia yang sedang berada di ambang kehancuran, di mana kota-kota runtuh hanya dalam hitungan menit, militer kewalahan, dan manusia yang terinfeksi menularkan virus hanya dengan sekali gigitan. Seorang mantan penyelidik PBB dipanggil untuk turun tangan. Tugasnya menemukan sumber wabah dan cara menghentikannya sebelum umat manusia benar-benar musnah. Perjalanannya membawanya melintasi berbagai penjuru dunia. Dari kota-kota yang sudah porak-poranda, pangkalan militer yang terkepung, Yerusalem yang dilindungi dinding raksasa, hingga laboratorium rahasia di Eropa. Di setiap tempat, ia melihat bagaimana manusia berjuang untuk bertahan, sekaligus menemukan petunjuk yang perlahan mengarah pada satu hal penting: virus ini mungkin memiliki kelemahan. "28 Weeks Later" adalah sequel dari film 28 Days Later yang masih berkisah tentang wabah virus rage, virus mematikan yang mengubah manusia menjadi makhluk ganas tak terkendali. Film ini terasa jauh lebih menegangkan dibanding film pertamanya, dengan skala kekacauan dan ketegangan yang meningkat drastis. Film ini berlatar 6 bulan setelah Inggris hancur akibat wabah, di mana pemerintah bersama militer asing mulai mengambil alih dan berupaya memulihkan kembali kota London. Para penyintas yang selamat pun secara bertahap dipulangkan, serta ditempatkan ke zona aman yang dijaga ketat. Namun, situasi yang terlihat terkendali itu runtuh dalam sekejap, ketika seseorang yang membawa virus tanpa menunjukkan gejala dibawa masuk ke zona tersebut. Keberadaannya menjadi titik awal bencana baru yang jauh lebih mengerikan hanya dalam hitungan menit. Virus kembali menyebar lebih cepat, lebih brutal, dan lebih mematikan dari sebelumnya. Hingga London sekali lagi tenggelam dalam kekacauan yang tak terhindarkan. Train to Busan adalah film aksi horor Korea Selatan yang dikenal sebagai salah satu film zombie terbaik Asia yang berhasil memadukan ketegangan, drama kemanusiaan, dan emosi keluarga dalam satu perjalanan yang tak terlupakan.
Ceritanya berpusat pada seorang ayah dan putrinya yang kecil yang menaiki kereta cepat dari Seoul menuju Busan. Namun, perjalanan yang seharusnya tenang berubah menjadi mimpi buruk ketika virus misterius menyebar di seluruh negeri dan mengubah manusia menjadi zombie haus darah yang sangat mengerikan. Tanpa disadari, seorang penumpang yang terinfeksi berhasil naik ke kereta, membawa ancaman baru bagi yang sudah merasa aman. Dalam hitungan menit, situasi berubah total. Kereta yang seharusnya membawa mereka ke tempat aman berubah menjadi perangkap hidup dan mati. Para penumpang harus berjuang untuk bertahan, melindungi orang yang mereka cintai, dan melawan ketakutan di ruang sempit yang terus melaju tanpa henti. Dengan aksi menegangkan, efek visual yang realistis, dan emosi yang menggetarkan, Train to Busan bukan hanya film tentang zombie, tetapi juga kisah menyayat hati tentang cinta, kehilangan, dan harapan di tengah kehancuran. Guys, jangan ngaku pecinta film zombie kalau kamu belum nonton film asal Korea Selatan yang satu ini. Judulnya Alive, dan ceritanya tuh bener-bener bikin merinding. Film ini ngikutin kisah seorang gamer muda yang terjebak sendirian di apartemennya, tepat saat wabah misterius mulai menyebar di seluruh kota Seoul. Wabah ini mengubah orang-orang menjadi makhluk kanibal, seperti zombie yang menyerang siapa saja yang masih hidup. Terputus dari internet, listrik, dan komunikasi, ia harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah keterasingan dan rasa putus asa. Namun, saat segalanya tampak mustahil, ia menemukan bahwa ada penyintas lain di gedung seberang yang membuatnya kembali memiliki harapan untuk keluar hidup-hidup dari mimpi buruk tersebut. Nah, yang bikin film ini menarik bukan cuma ketegangannya, tapi juga gimana film ini berhasil nunjukin rasa sepi, panik, dan perjuangan buat tetap waras di tengah situasi yang kacau banget. Jadi, buat kamu yang suka film bertema survival dan zombie, Alive wajib banget masuk daftar tontonan. Nah, buat kamu yang pengen nonton film bertema zombie tapi masih ragu karena takut nggak bisa tidur, film ini bisa jadi pilihan yang pas. Warm Bodies menghadirkan kisah romantis dengan sentuhan komedi dan horor, menggabungkan cerita cinta klasik di tengah dunia pasca-apokaliptik yang dikuasai zombie. Di tengah kehancuran akibat wabah zombie, manusia bertahan hidup di area aman, sementara para zombie berkeliaran tanpa arah di luar tembok kota. Salah satu dari mereka yang masih memiliki sedikit sisa kemanusiaan mulai merasakan kembali arti hidup setelah bertemu seorang gadis manusia. Pertemuan itu menumbuhkan hubungan tak terduga yang perlahan memicu perubahan besar, membangkitkan harapan bahwa cinta benar-benar bisa menghidupkan kembali hati yang mati. "28 Years Later" merupakan kelanjutan dari 28 Days Later dan 28 Weeks Later, sekaligus membuka babak baru dalam trilogi horor pasca-apokaliptik yang jauh lebih kelam dan intens. Berlatar hampir 3 dekade setelah wabah virus Rage pertama menghancurkan Inggris, sisa-sisa peradaban manusia kini hidup dalam komunitas kecil yang terisolasi dan dijaga ketat. Sementara sebagian besar wilayah lainnya telah menjadi zona terlarang, dikuasai oleh makhluk yang dulunya adalah manusia. Berbeda dari 2 film sebelumnya, ancaman yang muncul kali ini jauh lebih menakutkan. Virus yang berevolusi selama bertahun-tahun telah melahirkan spesies baru yang disebut alfa. Mereka memiliki tubuh lebih kekar, rambut panjang kusut, serta naluri berburu yang terarah. Para alfa bergerak dalam kelompok dan menyerang dengan kecerdasan taktis yang tidak pernah dimiliki oleh para terinfeksi sebelumnya. Yang paling mengerikan, mereka dapat berkembang biak layaknya manusia. Dengan kata lain, ini bukan lagi sekadar wabah. Ini awal dari peradaban baru yang berpotensi menggantikan manusia sebagai spesies dominan. Nah, secara garis besar, film ini mengikuti kisah seorang anak laki-laki yang nekat meninggalkan pulau tempatnya tinggal untuk mencari seorang dokter demi menyelamatkan ibunya yang sakit.
Perjalanan tersebut membawanya kembali ke dunia luar yang kini dipenuhi reruntuhan, bayang-bayang bahaya yang mengintai di setiap sudut, dan ketakutan akan para elfa yang semakin berkembang. Di tengah perjalanan itu, ia belajar bahwa bertahan hidup bukan hanya soal melawan monster, tetapi juga menilai siapa yang masih layak disebut manusia. Resident Evil adalah film aksi horor legendaris yang memadukan dunia sains, eksperimen rahasia, dan kiamat zombie dalam satu kisah menegangkan. Kisahnya bermula ketika virus berbahaya bernama T-Virus bocor dari fasilitas bawah tanah milik perusahaan Umbrella Corporation yang disebut The Hive. Kebocoran ini mengubah para ilmuwan menjadi makhluk buas yang haus darah. Di tengah kekacauan itu, seorang wanita bernama Alice terbangun tanpa ingatan dan bergabung dengan tim pasukan bersenjata untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun yang mereka temukan justru mengerikan. Seluruh tempat itu telah dipenuhi zombie, monster hasil eksperimen gagal, dan sistem keamanan yang menyerang siapapun yang masuk. Alice berjuang keras untuk bertahan hidup dan perlahan menyadari bahwa dirinya memiliki kekuatan luar biasa, menjadikannya satu-satunya harapan untuk menghentikan virus mematikan tersebut. Film ini menjadi awal dari waralaba besar Resident Evil yang terdiri dari 6 seri utama dan 1 reboot, dengan karakter Alice sebagai pahlawan utama yang selalu melawan kehancuran dunia akibat ulah manusia sendiri. Penggemar film zombie pasti tahu film ikonik yang satu ini, dengan atmosfer mencekam, alur intens, dan visual khas awal tahun 2000-an. 28 Days Later jadi film yang merevolusi genre zombie modern. Tapi ingat, karena ini film lama, harap maklum kalau kamu agak kesulitan menemukan versi HD-nya. Kisahnya bermula ketika sebuah virus berbahaya bernama Rage lolos dari laboratorium dan menyebar ke seluruh Inggris. Dalam hitungan hari, peradaban runtuh. Manusia berubah menjadi makhluk buas yang hanya digerakkan oleh amarah dan insting membunuh. 28 hari kemudian, seorang penyintas terbangun di dunia yang sudah hancur total dan harus berjuang bertahan hidup di tengah kekacauan, melawan para terinfeksi dan juga sisi gelap manusia yang tersisa. Nah, itu dia 8 rekomendasi film zombie yang mirip film Abadi Nan Jaya. Semua punya vibe yang tegang, brutal, dan pastinya bikin kamu gregetan dari awal sampai akhir. Kalau ada film lain yang menurut kamu cocok masuk list ini, tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan rekomendasi seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.